Hadis yang pertama, babu ithmi man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. An Abi Shuraihin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis yang kedua, babu nahyil jarati an haqri hadiyati jaratiha. Ana ulang sekali lagi, babu nahyil jarati an haqri hadiyati jaratiha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau farsana syatin. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ana ulang sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau farsana syatin. Yang terakhir, hadis yang terakhir ana baca babu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Babu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. Kosakata nomor 1, la ya'manu artinya tidak merasa aman. La ya'manu artinya tidak merasa aman. Udah di-share belum foto? Ada di halaman 3. Kalau yang megang bukunya boleh share. La ya'manu artinya tidak merasa aman. Kalau la yu'minu artinya tidak beriman. La ya'manu tidak merasa aman. Nomor 2, bawa'iqahu. Bawa'iq itu jamak dari ba'iqah. Ba'iqah artinya keburukan. Bawa'iqahu artinya keburukannya. Lanjut. La tahqiranna, jangan menghina. Janganlah menghina. La tahqir artinya jangan menghina, cuman di sini ditambah nun at-taukid untuk penekanan. Jangan sekali-kali menghina. Nomor 4, farsana syatin. Farsan itu bagian kaki paling bawah. Farsan syah artinya kambing. Bagian kaki kambing yang paling bawah. Yang tidak memiliki harga. Nomor 5, fala yu'dhi artinya jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Nomor 6 di sini tulisnya nomor 7, nomor 6-nya kelewat. Fal yukrim, hendaklah dia memuliakan. Fal yukrim, hendaklah dia memuliakan. Nomor 8, dhaifahu, tamunya. Nomor 9, fal yaqul, hendaklah dia berkata-kata. Nomor 10, liyasmut, hendaklah dia diam.
khairan, yang baik. Nomor 11. Nomor 10 itu terakhir. Baik. Kita bahas hadisnya. Kosakata di situ sudah ada artinya, bisa antum melihat. Hadis yang pertama, babu itsmi man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bab dosa man, siapa, la ya'manu, tidak merasa aman, jaruhu, tetangganya, bawa'iqahu, dari kejahatan atau dari keburukan-keburukannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Bab dosa seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. An Abi Shuraihin, dari Abu Shuraih. Siapa itu Abu Shuraih? Abu Shuraih ini bukan nama asli, ini adalah kunyah. Nama aslinya adalah Khuwailid al-Khuza'i. Khuwailid al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Lalu ada yang bertanya, qila, dikatakan. Qila artinya dikatakan. Maksudnya ada yang berkata. Hanya di sini orangnya tidak disebutkan siapa yang berkata. Ada yang bertanya, hanya orangnya tidak disebutkan siapa yang bertanya. Qila, man ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Siapa itu orang yang tidak beriman? Wahai Rasulullah, sampai engkau sebutkan 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga dan menahan diri dari menjahati tetangga adalah tanda kesempurnaan iman. Imam Nawawi berkata, maksudnya nafyul iman fi hadzal hadits, maksud tidak beriman di sini bukan artinya tidak beriman dalam arti dia kafir, tetapi tidak sempurna seseorang, tidak sempurna iman seseorang. Oke? Jadi jangan sampai kita salah paham dengan hadis ini. Oh, kalau ada orang jahat sama tetangganya berarti dia kafir dong. Bukan. Jadi ingat, nafyul iman, nafyu huna nafyu kamalil iman, la nafyul iman. Penafian di sini, yang dinafikan di sini, kan Rasulullah mengatakan tidak beriman. Yang dinafikan di sini bukan imannya, tetapi kesempurnaan imannya. Tafadhal yang mau ke belakang. Yang penting balik lagi. Jadi tidak sempurna, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Siapa itu wahai Rasulullah? Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Dan di sini Rasulullah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaidah sumpah tidak boleh kita bersumpah kecuali atas nama Allah. Seorang makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq, maka boleh bersumpah dengan apapun. Oleh karena itu kita mendapatkan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Sumpah Allah SWT terhadap makhluknya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla ma khalaqa dzakara wal untha, dan yang lain-lainnya.
Baik. Jadi hadis yang pertama ini pelajaran paling pentingnya adalah bahwa kesempurnaan iman seseorang atau salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang ketika dia tidak mengganggu tetangganya. Dan bentuk gangguan ini banyak, baik gangguan lisan maupun gangguan pandangan maupun gangguan tangan atau perbuatan. Karena terkadang ada saja tetangga yang iseng ngintipin tetangganya lagi apa yang dimasaknya, ya kan, makannya apa, atau gajinya berapa, punya motor baru apa enggak, punya baju baru apa enggak, semuanya diperhatikan dan semua itu jadi bahan gosip. Ini tentu salah satu bentuk menyakiti tetangga karena merasa tetangganya akan merasa tidak aman dari dia. Oleh karena itu untuk hal-hal yang sifatnya pribadi dan personal maka tidak perlu kita ikut campur. Baik. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu atau babu nahyil jarati an haqqi hadiyati jaratiha. Bab nahi artinya melarang atau larangan. Larangan al-jarati terhadap tetangga perempuan an haqqi dari menghina hadiyati jaratiha, hadiah tetangganya. Jadi intinya bab larangan untuk menghina hadiah yang diberikan oleh tetangga. Bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga kunyah. Nama aslinya Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berkata, ya nisa al-muslimati, wahai perempuan muslimah, wahai para perempuan muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan sekali-kali seorang tetangga itu menghina tetangganya. Maksudnya menghina hadiah yang telah diberikan oleh tetangganya. Walau farsana syatin, walaupun itu berupa berupa kaki bagian paling bawah dari kaki kambing. Di sini disebutkan farsana syatin bikasril fa atau firsana syatin. Bacanya firsana syatin bikasril fa wassin. Al-muhmalah bainahuma ra sakinah wa huwa ma fawqa hafiraha. Fawqa hafirha, yaitu yang di atas papalnya. Kal qadami lil insan, seperti kaki kalau di manusia. Nah, ketika ada tetangga yang memberikan hadiah, walaupun hadiahnya itu mungkin sangat sederhana dan tidak bernilai sama sekali. Kalau dalam hadis ini dipermisalkan dengan bagian paling bawah dari kaki kambing. Yang normalnya orang makan kambing itu kan makan bagian kaki pahanya atau bagian badannya, ya kan? Ini walaupun dia memberikan bagian yang tidak berharga dari kambing, maka tidak boleh dihina. Mengapa? Annahu la yajuzu ihtiqarul hadaya bainal mutahaddin lidawamil mawaddati bainahum. Tidak boleh menghina hadiah yang telah diberikan oleh orang lain, tujuannya agar rasa cinta dan kasih itu tetap ada. Karena kalau sudah menghina sekali saja dan sakit hati, maka kebaikan yang selama ini terjalin dan ada, itu bisa hilang seketika. Yang tadinya saling mencintai dan mengasihi, itu bisa berubah menjadi permusuhan dan saling mencari-cari aib. Makanya tidak boleh kita menghina.
Tidak boleh kita menghina hadiah yang diberikan. Apalagi kalau misalkan sama tetangga. Ini kan konteksnya bertetangga ini. Ya kan? Kita ngasih, misalkan kita ngasih gulai kambing. Nanti minggu depan dibalikinnya cuman sayur bayam. Lalu kita hina. Lu minggu lalu gua kasih gulai kambing, lu balikin sayur bayam. Tidak boleh kita menghina. Karena apa? Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Kalau sekali dihina, tadinya tuker-tukeran hadiah, tujuannya untuk menjalin atau menumbuhkan rasa kasih sayang antar tetangga. Kalau ada hinaan, maka akan berubah menjadi permusuhan, menjadi dendam, menjadi saling mencari aib. Wal'iyadzubillah, kalau sudah seperti itu, maka hidup tidak nyaman. Oleh karena itu, walaupun kita dibalikin sayur bayam, ya terima saja dan katakan alhamdulillah. Baik. Itu anak rasa jelas hadisnya. Hadis yang ketiga, babu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Bab barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Yu'dhi artinya menyakiti. Maka jangan maka la jangan yu'dhi menyakiti jarahu tetangganya. Jar tetangga, hu dia tetangganya. Baik. Bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini hadis sering kita dengar, walaupun mungkin yang sering kita dengar urutannya tidak seperti ini, berbeda, tapi tidak masalah. Karena memang Al-Quran atau hadis itu tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diriwayatkan dan kita baca secara lafzan wa ma'nan, redaksi dan maknanya sama. Adapun hadis terkadang kita baca redaksinya berbeda walaupun maknanya sama. Seperti hadis ini dalam riwayat yang lain ada yang bunyinya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu, dengan tidak menyakiti tetangga. Artinya ini kaitannya seperti hadis pertama tadi, bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah ketika dia tidak menyakiti tetangganya. Ketika dia tidak menyakiti tetangganya.